Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kak Ayu. Di sini kita akan belajar tentang materi buku besar. Nah, materi buku besar itu adalah materi untuk teman-teman SMK kelas 10 jurusan akuntansi. Di dalam materi ini kita akan belajar tentang pengertian buku besar, bentuk-bentuk buku besar pembantu dan buku besar utama, konsep debit kredit, dan yang terakhir, cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana materi tentang buku besar? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Sambil ketawa-ketawa kan. Ayo, kayaknya besok tuh kita ujian ya? Iya, besok ujian akuntansi. Din, kamu udah belajar belum? Belum sih, materinya apa sih? Buku besar. Ya ampun, Dina, besok ujian gak tahu Soalnya materinya. besok, kemarin aku gak masuk. Makanya jangan banyak gak masuknya, Din. Sakit yuk. Oh iya, cepat sembuh ya, Din. Makasih ya. Jadi, besok kan ujiannya materinya buku besar nih. Aku tuh masih kayak belum paham gitu sama buku besar. Gitu ya, udah kita belajar bareng aja ya, Din. Sekalian aku nginget-nginget materi yang buku besar lalu. Boleh yuk. Jadi buku besar itu apa sih? Nah, sebenarnya? Din, buku besar itu sekumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika mencari itu mudah ditemukan, Din. Misalnya gini, kalau kamu pengen cari berapa saldo akun kasmu tuh di akhir periode, itu kita tinggal cari di buku besar kas. Nah, itu yang kas. Contoh kedua, misalnya kamu pengen cari berapa akun piutangmu di akhir periode, itu tinggal cari di buku besar piutang. Itu, Din. Berarti buku besar itu dibuat per akun-akun gitu ya? Jadi buku besar itu disusun dari masing-masing akun. Oh, jadi kas sendiri, piutang sendiri. Gitu. Oke. Nah, yuk, tadi kan pengertiannya udah nih. Nah, di buku besar itu ada apa lagi sih? Nah, kita belajar bentuk-bentuk buku besar ya, Din. Bentuk-bentuk buku besar itu ada 4. Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu bentuk T. Nih, sambil aku gambarin ya. Bentuk T. Itu kayak huruf T, Din. Gini. Oh, iya. Di atas ini, sebelah kiri itu ada nama akun. Lalu yang sebelah kanan itu ada nomor akun. Di sisi sebelah kiri itu namanya sisi debit. Dan yang kanan itu sisi kredit. Itu untuk bentuk yang pertama. Nah, kalau bentuk yang kedua itu ada bentuk skontro. Gimana tuh? Kolom-kolom yang bentuk skontro itu ada, yang pertama itu kolom tanggal. Terus ada kolom keterangan. Terus ada kolom referensi. Terus ada kolom jumlah. Nah, jumlah yang di sini itu jumlah untuk sisi debit. Nah, lagi di sebelahnya itu ada tanggal lagi, keterangan, referensi, lalu jumlah untuk sisi kredit. Oh, jadi ini untuk sisi debitnya, ini untuk sisi kredit ya? Din, benar. Lalu yang ketiga itu ada bentuk saldo tunggal. Saldo tunggal. Nah, kalau bentuk saldo tunggal itu kolomnya ada kolom tanggal, keterangan, referensi, terus ada kolom debit, lalu ada kolom kredit, dan yang terakhir itu ada kolom saldo. Itu yang saldo tunggal. Nah, kita langsung ke bentuk yang terakhir itu saldo rangkap. Saldo rangkap. Oke. Kolomnya itu ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit, terus ada kolom saldo. Tapi bedanya di sini, di kolom saldo itu kita pisah lagi jadi 2, yaitu saldo untuk debit dan saldo untuk kredit. Itu di Jadi bedanya yang tunggal sama rangkap di kolom saldonya.
Terus kalau berbentuk T itu kayak huruf T biasa. Kemudian tadi Skontro. Skontro itu yang jumlah debit sama kreditnya itu sendiri-sendiri ya? Iya, tapi kolomnya masih satu kolom gitu. Iya, satu baris. Oke, paham yuk. Nah, selanjutnya kita belajar jenis-jenis buku besar ya, Din. Jadi di sini jenis-jenis buku besar itu ada 2. Apa aja tuh? Yang pertama itu buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, untuk buku besar utama itu pengertiannya kumpulan akun-akun sejenis yang telah dicatat dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Contohnya itu buku besar utama kas, buku besar utama perlengkapan, buku besar utama peralatan. Tuh. Nah, selanjutnya Din ada buku besar pembantu. Apa itu yuk? Buku besar pembantu itu isinya dari rincian akun-akun yang ada di buku besar. Biasanya itu rincian akun-akunnya itu ada akun piutang sama akun utang. Kenapa cuman ada tadi utang sama piutang doang? Nah, kenapa cuma utang sama piutang? Itu membantu perusahaan untuk mengetahui berapa jumlah hutang yang dimilikinya dan kepada siapa saja perusahaan tersebut memiliki hutang. Nah, kalau untuk piutang itu untuk membantu perusahaan juga mengetahui berapa jumlah tagihan yang dimiliki perusahaan tersebut dan kepada siapa saja ia memiliki piutang, gitu Din. Oke. Jadi itu alasannya kenapa cuman ada 2 yang utang sama piutang tadi ya? Iya. Oke yuk. Nah Din, kita belajar ke konsep debit sama kredit ya Din. Gimana tuh konsepnya? Nah, kalau arti debit itu sisi sebelah kiri. Kalau arti kredit itu sisi sebelah kanan. Biar kamu tambah paham, kita langsung lihat posisi akun-akun di neraca ya, Din. Boleh. Nah, di sini kalau untuk aset, dia jika bertambah di sisi sebelah kiri, yaitu sisi debit. Sebaliknya, kalau dia berkurang, dia ada di sebelah kanan, yaitu di sisi kredit. Untuk akun modal, dia bertambah di sisi sebelah kanan, yaitu sisi kredit. Kalau dia berkurang, ada di sisi sebelah kiri, yaitu sisi debit. Untuk akun utang juga sama kayak modal. Dia bertambah di sisi sebelah kanan, yaitu kredit. Dan kalau berkurang, itu di sisi sebelah kiri, yaitu debit. Itu Din. Oh gitu ya konsepnya. Oke, aku semakin paham sih. Oke. Yuk aku mau nanya nih, gimana caranya kita memposting dari jurnal umum itu ke buku besar? Kebetulan banget nih Din, aku punya video gimana cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nih, kita lihat bareng-bareng aja ya. Oke. Videonya. Nah, teman-teman, di sini ada jurnal umum dari Zafira Salon pada tanggal 5 Januari 2019. Jurnal di sini adalah jurnal pembelian perlengkapan secara tunai. Maka, ada perlengkapan di debit sebesar 700.000 dan kas di kredit sebesar 700.000. Di sini, kita akan memposting jurnal pembelian perlengkapan tersebut ke dalam buku besar bentuk saldo rangkap. Diperhatikan bersama-sama ya teman-teman. Hal pertama yang harus kita tulis adalah judul. Nah teman-teman, judul di sini itu isinya Zafira Salon, buku besar, bulan Januari 2019. Nah yang kedua, kita akan mengisi nama akun. Teman-teman, di sini kita akan membuat buku besar kas. Maka kita tulis nama akunnya yaitu kas. Yang ketiga, kita akan mengisi nomor akun. Nomor akun di sini bisa teman-teman lihat dari kolom referensi di jurnal umum. Karena kita akan memposting buku besar kas, maka nomor akun yang kita tulis adalah nomor akun kas, yaitu 111. Nah, yang keempat, kita akan mengisi kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi sesuai dengan tanggal mencatat jurnal umumnya ya teman-teman. Nah, yang kelima, kita mengisi kolom referensi di buku besar. Kolom referensi ini berisi halaman jurnal tersebut pada jurnal umum. Nah, jurnal umum pembelian perlengkapan ini ada di halaman 1,
Jadi kita menulisnya CU1. Nah, yang keenam, kita mengisi kolom kredit sebesar 700.000. Kenapa sih kita mengisinya di kolom kredit? Karena pembelian itu mengurangi kas. Jadi teman-teman menulisnya di sisi kredit. Untuk buku besar perlengkapan, cara mempostingnya itu sama seperti buku besar kas. Nah, yang pertama, kita mengisi nama akun, yaitu perlengkapan. Lalu yang kedua, kita mengisi nomor akun yang bisa kita lihat di kolom referensi pada jurnal umum. Untuk perlengkapan, nomor akunnya itu 121. Lalu yang ketiga, kita mengisi kolom tanggal. Sama seperti buku besar kas, kolom tanggal di sini diisi dengan tanggal saat jurnal pembelian perlengkapan itu dicatat, yaitu tanggal 5 Januari 2019. Keempat, kita mengisi kolom referensi. Kolom referensi ini berisi halaman jurnal tersebut pada jurnal umum. Di sini, jurnal pembelian perlengkapan ada di halaman 1. Jadi, kita mengisi kolom referensi itu CU1. Nah, yang kelima, kita mengisi kolom debit sebesar 700.000. Kenapa kita menulisnya di kolom debit? Karena di sini membeli perlengkapan. Jadi, perlengkapannya bertambah di sisi debit. Jadi gitu teman-teman, cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Selamat memahami ya. Nah, gitu Din videonya. Gimana? Kamu udah paham belum? Wow, sedikit membantu aku sih yuk, kayak cara posting dari jurnal umum ke buku besar tuh gimana. Nanti aku share videonya lewat WhatsApp ya, biar kamu bisa belajar di rumah. Boleh. Yaudah, yuk. Udah selesai nih belajarnya. Yuk pulang. Yuk, udah capek. Teman-teman, tadi kan sudah belajar bersama tentang materi buku besar. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman, Kak Ayu punya latihan soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama latihan soal tersebut. Pada bulan Maret 2019, Bapak Adi mendirikan sebuah bengkel dengan nama Bengkel Motor Mekarjaya. Jurnal-jurnal yang sudah dicatat untuk transaksi selama bulan Maret adalah sebagai berikut. Dari jurnal-jurnal di atas, teman-teman diminta untuk memposting ke buku besar bentuk skontro dan membuat neraca saldonya. Pada bulan Mei 2018, Ibu Ayu memutuskan untuk membuka usaha laundry yang diberi nama Laundry Ayu. Jurnal-jurnal yang sudah dicatat untuk transaksi selama bulan Mei adalah sebagai berikut. Dari jurnal-jurnal di atas, teman-teman diminta untuk memposting ke buku besar bentuk saldo rangkap dan membuat neraca saldonya.